kau sumber, Yesus kau sumber. Shalom Favors, haleluya. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa, kita diberkati, amin. Kita sehat, kita melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik. Bertemu lagi di dalam program Favor 11, dan saya tetap yakin bahwa selama 11 menit ini kita akan semakin diberkati. Kita akan diteguhkan tentunya oleh kebenaran, sehingga kita akan semakin menyadari bahwa di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang diterima, orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang sudah menerima perkenanan. Haleluya. Hari ini kita akan melihat satu kebenaran Alkitab. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang 30 ayat 7. Ini adalah ayat pembukaan kita. Dikatakan demikian, firman Tuhan, dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Wah. Daud, dia berkata bahwa di dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Apa hubungannya kesenangan dengan dia berkata tidak akan goyah? Wah, ternyata yang menarik ketika kita lihat dalam terjemahan yang lain di dalam bahasa Inggris, kata kesenangan itu diterjemahkan dengan kata prosperity atau kemakmuran. Wow. Mungkin kalau mendengar kata ini kita teringat kepada Injil kemakmuran atau teologi kemakmuran. Apakah hari ini saya sedang berbicara tentang teologi kemakmuran atau sedang mengajarkan teologi kemakmuran? Saya kira tidak. Ya, hari ini saya mengambil tema daripada renungan kita hari ini, yaitu tentang the real prosperity. Jadi, kemakmuran yang sejati, kemakmuran yang sebenarnya. Apa itu? Kita akan lihat di sini. Pada ayat ini berkata bahwa 2 Korintus 8 ayat 9 ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan ini, kamu telah mengenal bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Wow. Kalau kita perhatikan ayat ini dengan bersungguh-sungguh, kita akan melihat bahwa ayat ini sebenarnya berbicara tentang status kita ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Artinya ketika kita sudah menerima perkenanan itu, kita sudah menerima kasih karunia. Dikatakan, kamu telah, artinya sudah. Wah. Ketika kita sudah mengenal kasih karunia Tuhan, kita sudah memiliki hidup yang baru di dalam Dia. Kita sudah pindah, Alkitab bilang, dari dalam maut ke dalam hidup. Kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kan tidak ada yang dapat memisahkan kita lagi dari kasih Tuhan. Makanya dikatakan bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi di mana hal ini terjadi? Ketika Yesus melakukan proses penebusan. Amin. Jadi ketika kita menerima sebenarnya Yesus sebagai Juru Selamat, kita harus perhatikan ini. Artinya kita ini adalah orang-orang yang kaya. Amin. The real prosperity. Amin. Ada amin? Pasti ada. Ya, kita harus setuju dulu dengan hal ini. Wow, tapi kan kekayaan di sini juga berbicara tentang keuangan dan sebagainya. Ya benar. Tetapi yang paling penting yang menjadi maksud daripada ayat ini, yaitu tentang penebusan itu, tentang status kita sebenarnya. Di dalam Kristus, ketika kita sudah menerima Dia, kita sudah menerima Yesus itu secara utuh. Amin. Kita menerima keselamatan dari Dia. Kan di sini terjadi divine exchange itu, pertukaran ilahi. Yesus yang kaya, Dia menjadi miskin agar supaya kita menjadi kaya. Yesus yang sebenarnya Dia itu tidak perlu mati, tetapi Dia harus mengalami maut itu agar supaya kita hidup gitu. Dia yang sebenarnya tidak berdosa, tidak ada dosa, dia kan berdosa Alkitab bilang. Makanya Dia digantung, disalibkan.
Alkitab bilang terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Dia menjadi terkutuk agar supaya kita ini diberkati. Dia juga menjadi miskin agar supaya kita menjadi kaya. Berarti ketika kita sudah menerima Yesus, kita sebenarnya bisa berkata dengan iman, I am the real prosperity. Amin. Aku adalah orang yang kaya sebenarnya. Wow, tapi kita melihat keadaan kita tidak terjadi apa-apa. Kita jangan terpaku dengan keadaan kita. Mari kita lihat kebenaran ini bahwa kita ini adalah the real prosperity. Sehingga saya percaya ketika kita sudah mengerti kebenaran ini, Alkitab bilang kan kita harus mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Amin. Sehingga firman Tuhan juga bilang ketika kita mencari kebenaran itu, maka semua itu ditambahkan. Saya percaya kalau kita sudah mengerti status kita yang sebenarnya di dalam Kristus itu, bahwa kita ini adalah orang-orang yang kaya, saya yakin bahwa kekayaan itu yang secara materi itu akan mengalir. Kita harus paham poin yang pertama bahwa di dalam Kristus, kita ini adalah orang-orang yang kaya. Amin. Nah, agak susah diterima ya, karena kita mungkin melihat keadaan kita. Kita mungkin melihat, wah sulit, ini lagi sulit. Ketika Paulus menulis surat ini, memang dia sedang berbicara kepada orang-orang Korintus. Dia membandingkan dengan orang Makedonia, karena orang Makedonia itu sebenarnya dalam keadaan istilahnya sebenarnya yang lebih sulit. Tetapi mereka mau berjuang, termasuk mereka mau memberkati gitu pelayanan. Sehingga Paulus juga ikut memotivasi orang Korintus agar supaya mereka itu juga bisa menjadi berkat gitu. Oke, nanti kita akan lanjut ke bagian itu. Tapi yang pertama yang harus kita sepakati bahwa di dalam Kristus, ketika kita sudah menerima Dia sebagai juru selamat, kitalah orang-orang yang memiliki kemakmuran yang sejati, the real prosperity. Berikutnya yang kedua yang harus kita perhatikan bahwa sebagai orang yang sudah mengetahui jati diri kita dalam Kristus, kekayaan materi itu sebenarnya bukanlah menjadi tujuan kita. Jadi jangan mengejar sebenarnya kekayaan materi itu. Itu Timotius 6 ayat 9 itu, karena kita mencari maksudnya kekayaan itu, maka kita bisa jatuh ke dalam hal-hal yang tidak baik. Kita bisa jatuh ke dalam dosa dan sebagainya. Sebagai orang-orang yang sudah memiliki Kristus dalam hidup kita, kita mengetahui kebenaran bahwa in Christ I am the real prosperity. Kita di dalam Kristus, kita ini adalah orang-orang yang kaya sebenarnya. Walaupun mungkin kita belum melihat ya. Poin yang kedua, kita tidak fokus dan bukan menjadi tujuan kita untuk mengejar sebenarnya yang namanya kekayaan. Karena firman Tuhan sendiri bilang bahwa ketika kita mengejar namanya kekayaan itu, kita bisa jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Dan itu akan merugikan kita. Kita tidak menjadikan itu sebagai tujuan. Wow, sepertinya agak paradoks ya. Tetapi saya percaya firman Tuhan meneguhkan kita hari ini bahwa di dalam Kristus I am the real prosperity. Oke? Dan itu tidak menjadi tujuan kita. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, ketika kita diberkati, ketika kita menerima kekayaan dari Tuhan, kita kan adalah orang yang kaya. Amin. Bagian kita itu adalah menjadi berkat bagi orang lain. Jadi tujuan sebenarnya Tuhan memberkati kita, memberikan status itu, dan Dia akan meneguhkannya terus-menerus. Agar supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa menjadi berkat lewat pelayanan kita, lewat khususnya di masa-masa sulit ini kita bisa menolong orang lain. Agar supaya mereka bisa merasakan kasih Tuhan. Lewat apa yang kita lakukan, lewat berkat yang Tuhan berikan, kasih Tuhan itu akan dinyatakan. Hari ini saya boleh berkata bahwa di dalam Kristus kita semua adalah orang-orang yang sangat diberkati. Kita ini adalah orang-orang penuh dengan kelimpahan. Amin. Haleluya. The real prosperity. Puji Tuhan. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan aku berdoa Tuhan buat setiap yang menyaksikan acara ini, khususnya bagi mereka mungkin yang baru pertama kali mendengar berita ini dan mereka memiliki iman kepada Tuhan. Berdoa bagi mereka Tuhan, biar Tuhan meneguhkan janji-Mu bagi mereka Tuhan. Tuhan menyatakan kebaikan-Mu. Mereka boleh datang kepada Tuhan dan menjadikan Engkau sebagai juru selamat. Mereka boleh meminta Engkau
secara pribadi untuk menjadi bagian hidup mereka yang membebaskan mereka, memerdekakan mereka, sehingga mereka akan menikmati sebenarnya the real prosperity. Dan kami sekalian yang menyaksikan program ini, kami percaya hidup kami akan semakin diubahkan Tuhan. Semakin tergenapi firman Tuhan yang disampaikan dalam hidup kami, bahwa kami adalah orang-orang yang memiliki kemakmuran yang sejati. Di dalam Yesus kami tidak kekurangan satu hal pun yang baik. Tuhan akan membawa kami hari ini untuk semakin menikmati berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan, dengan tujuan agar kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sepakat sama-sama katakan amin, haleluya. Tuhan memberkati Anda semua. Shalom. Sumber, Yesus kau sumber, Yesus kau sumber segala pengharapan. Yesus kau sumber, Yesus kau sumber, Yesus kau sumber.